stepped into time, and you laid down your life to save us, and you took all our shame. On the cross it was laid, and now you're taking us higher, 'cause we go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. We go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And you call me a friend, and brought into your endless kingdom. And by the blood I was made, no longer a slave. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. 'Cause we go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And until we reach that day, love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, until we reach that day. Love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, holy, yeah. You took on the grave, so not even death can shake us. The victor has won, and heaven has come, and now you're taking us higher. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. 'Cause you take us higher and higher and higher. We're forever changed, we're forever changed, yeah. Oh, you're lifting us higher, oh, you're lifting us higher. To strength, faith to faith, yeah. Sing, we go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. 'Cause you take us higher and higher and higher. We're forever changed, we're forever changed. We go from glory to glory to glory. We go from glory to glory to glory. You take us higher and higher and higher. We're forever changed, forever changed. Halo, shalom untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Saya harap kita semua masih dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Kemudian kita masih memiliki satu semangat di mana kita
hari ini memasuki ibadah online dalam rangka Pekan Pentakosta di hari yang ke-7 di hari Jumat 29 Mei 2020. Saya, Melisa, tentunya hari ini saya pelayanan tidak sendirian karena nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yerusa Maria dengan tema permaafan dan pemulihan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk boleh memasuki saat hening sejenak. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Mari saat ini kita menyanyikan sebuah pujian yang kiranya pujian ini boleh terus mengingatkan kita betapa Tuhan begitu mengasihi kita dengan segala keadaannya kita di setiap musim di kehidupan kita. Kadang mungkin berkat Tuhan kita selalu mengharapkan yang wow sekali gitu, tapi pujian pada hari ini mengingatkan kita, cara Tuhan mengasihi kita adalah dengan cara-caranya yang sebenarnya kita mungkin anggap itu biasa aja. Tapi bayangkan, apabila kita nggak bisa melihat matahari, apa kita masih menganggap itu suatu hal yang biasa aja? Setiap pagi ketika kita bangun, mungkin kita merasa biasa banget gitu. Bisa berjalan, bisa melihat matahari, bisa berhirup nafas, mungkin itu hal yang biasa. Biarlah pujian ini terus boleh menguatkan dan mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita dengan segala keajaiban yang Dia kasih ke dalam hidup kita. Seindah siang disinari terang. Saya mengajak kita semua untuk boleh menyanyikan bersama-sama ya di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur pada hari ini kalau kami masih diberikan satu kali lagi kesempatan ya Tuhan untuk bisa datang di ibadah online dalam rangka Pekan Pentakosta di hari yang ke-7. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini meskipun kami berjauhan, kami hanya bisa melakukan di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa kami tetap bisa merasakan kasih dan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh sucikan dan kuduskan hati kami. Tuhan persiapkan hati kami pada hari ini melalui setiap pujian yang kami akan naikkan. Dan juga Tuhan boleh isi kami kembali dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap kami yang melayani juga untuk Ibu Maria, boleh Tuhan pakai sebagai alat Tuhan dalam setiap ibadah ini menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami
terus berdoa dan menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus, pada hari ini ketika saya mempersiapkan pelayanan tentang permaafan dan pemulihan, ada satu artikel yang cukup menarik yang bisa saya sharingkan kepada kita semua. Saya akan bacakan artikel berikut ini. Manusia pada dasarnya terdiri dari fisik dan juga batin. Fisik adalah sesuatu yang kita bisa lihat dan kita bisa sentuh, seperti tangan, seperti kita menyentuh kepala kita, rambut kita, ataupun bagian-bagian tubuh yang bisa kita lihat. Sedangkan ada juga yang namanya batin, sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita raba, tapi bisa kita rasakan juga kok. Seperti itu perasaan kita, pikiran kita, emosi kita, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita raba, tapi bisa kita rasakan. Baik fisik maupun batin, sebenarnya kedua hal itu ada dalam diri kita dan sangat mungkin untuk mengalami yang namanya luka. Jadi ketika mengalami luka secara fisik itu adalah luka yang kasat mata, biasanya langsung terlihat, seperti ketika kita mengalami yang namanya kecelakaan, kita mungkin jatuh, atau kita mengalami kecerobohan ataupun perkelahian hingga mengakibatkan ada luka di dalam tubuh kita. Entah itu tergores, entah itu luka yang cukup dalam, seperti itu. Tapi secara fisik luka tersebut bisa kita lihat. Nah, berbeda dengan luka batin biasanya itu terjadi karena trauma di masa lalu yang membekas kemudian masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Penyebab luka batin kadang tidak bisa langsung diketahui karena sifatnya memang tersimpan rapat di dalam pikiran bawah sadar kita. Sebenarnya sama saja seperti luka fisik, batin manusia juga bisa dilengkapi dengan sensor apabila ketika mengalami luka. Timbulnya stres, timbulnya perasaan takut, cemas, itu merupakan tanda bahwa batin kita sedang mengalami yang namanya luka. Tetapi sayangnya sebagian besar daripada kita tidak menganggap sensor tersebut atau tanda tersebut adalah hal yang penting gitu, sehingga kita kerap kali mengabaikannya. Dan apa yang terjadi ketika kita sering mengabaikan luka dalam batin kita, ketika tidak diobati, sebenarnya sama seperti luka fisik, ia akan menjadi luka yang infeksi dan perlahan mengakibatkan kita bisa menyimpan rasa dendam, keamarahan, sakit hati, rasa kecewa, mudah tersinggung, merasa bersalah berlebihan, kemudian ketakutan, ada rasa kesedihan yang terkubur rapat sampai dia tidak bisa hilang, bahkan memberikan satu gangguan kecemasan secara psikologis sehingga sebagian dari orang yang tidak kuat biasanya ingin mengakhiri hidupnya. Energi emosi yang negatif yang terus membesar, yang terus terkubur akibat luka, itu akhirnya menjadi kesempatan untuk keluar dalam bentuk gangguan-gangguan psikologis yang saya sebutkan tadi. Sama seperti gunung api yang menyimpan energi ledakan yang dahsyat yang merusak akhirnya. Nah, seringkali kita nggak pernah sadar gitu ya, seperti yang tadi saya jelaskan gitu, ketika kita ada luka secara batin, ketika kita mungkin juga secara nggak sadar kita bisa melukai orang lain, kita merasa itu bukan hal yang serius gitu. Akhirnya kita kerap kali merasa aku nggak apa-apa kok, aku fine, aku baik-baik aja, padahal dalam batin kita tuh sedang merasakan yang namanya sakit gitu, tapi kita kerap kali menganggap diri kita baik-baik aja. Nah, seperti artikel yang tadi, akhirnya saya jadi kayak belajar gitu ya, maksudnya, oh, kalau misalnya kita terus menyimpan luka, kita terus menyimpan perasaan-perasaan energi negatif, itu sama aja kayak gunung tinggal meledak, dan akhirnya ketika meledak itu jadinya merusak gitu, merusak sekitarnya gitu. Nah, dalam keseharian kita, apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan? Apakah kita menjadi kawan yang baik? Apa kita menjadi kawan yang membangun? Apa mulut kita, perkataan kita, perbuatan kita tuh seringkali membuat luka di hati orang lain tanpa kita sadari? Ada sebuah pujian yang begitu baik
Mari kita akan nyanyikan bersama-sama, yaitu Tuhanku bila hati kawanku. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini kami dari keluarga Bapak Eko mau mengisi pujian untuk mengingatkan setiap kita bahwa hidup itu harus saling mengampuni dan mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus,
Terangilah mata batin kami untuk boleh mengenal suara-Mu di dalam kedalaman hati kami yang mengajak kami untuk membuka hati, membuka hidup kami bagi karya-karya Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Mampukan kami untuk boleh membuka mata batin kami yang terdalam, seluruh aspek-aspek kehidupan kami, bagi setiap perkataan firman Tuhan dan kebenarannya, sehingga kebenaran firman itu boleh mengubahkan hidup kami. Kebenaran firman itu boleh membaharui hidup kami, sehingga kami boleh bak ciptaan yang baru, berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, hidup menurut kehendak-Mu, dan mempermuliakan nama-Mu senantiasa. Mampukan kami untuk senantiasa menghasilkan buah dari karya Roh Kudus atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan yang ke-21 yang demikian. LAI memberikan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah, ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan, maka berbahagialah kita yang membuka hati kita yang terdalam, hidup kita bagi kebenaran firman, hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memaafkan dan mengampuni orang yang pernah berbuat salah dan menyakiti kita akan membuat kita semakin kuat untuk melanjutkan kehidupan kita dalam kasih. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Afrika Selatan,
Selama bertahun-tahun orang kulit putih di sana melakukan banyak sekali kekejian kepada kaum kulit hitam. Apartheid merupakan sistem pemisahan ras yang dilakukan untuk mengistimewakan golongan tertentu. Di Afrika Selatan, apartheid berlaku sejak tahun 1948, tepatnya saat Partai Nasional menang pemilu. Hampir setengah abad, apartheid hidup di bumi Afrika Selatan dan tentunya memakan banyak korban. Nelson Mandela merupakan salah seorang tokoh yang kencang menolaknya. Perjalanan panjang dan berliku harus ditempuh Mandela untuk mewujudkan cita-citanya. Hingga tahun 1994, apartheid berhasil dihilangkan dari Afrika Selatan. Pada saat yang sama, Mandela terpilih menjadi presiden. Saat apartheid berhenti dan Nelson Mandela dari kaum kulit hitam itu berkuasa dan menjadi presiden Afrika Selatan, dia tidak memakai kekuasaannya itu untuk membalas dendam. Sebaliknya, ia mendirikan sebuah komisi, yaitu Truth and Reconciliation Commission. Siapapun yang pernah berbuat salah, kekejian, kejahatan, bisa membuat luka batin di kalangan kulit hitam, bisa mendatangi komisi ini, mengakui kesalahannya, dan diberikan pengampunan. Suatu kali ada seorang polisi kulit putih datang ke komisi ini dan mengakui bagaimana ia dengan kecilnya pernah menyiksa sampai mati seorang aktivis kulit hitam. Dan itu dilakukan di depan istri sang aktivis. Setelah pengakuan salah yang disampaikan polisi itu di hadapan janda aktivis itu, ia sangat gemetar dan ketakutan. Sang janda bangkit dari tempat duduknya, menghampiri polisi itu. Sang polisi berpikir bahwa janda itu akan membalas dendam dan akan membunuhnya. Namun yang terjadi adalah sang janda memeluk polisi itu sambil berkata, "Di dalam Kristus aku memaafkanmu." Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengampuni adalah cara untuk menyembuhkan luka batin. Yusuf adalah seorang yang mempunyai masa lalu yang begitu pahit. Saudara-saudaranya sendiri bahkan memusuhi dia, bahkan melakukan hal yang mengancam nyawanya dan merendahkan dia sedemikian rupa. Sama seperti banyak orang di mana pengalaman masa lalu yang menyakitkan bisa membuat seseorang itu merasa terluka batinnya. Maka demikian juga dengan Yusuf. Namun iman dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan telah memberikan satu pelajaran yang berharga, bahwa semua pengalaman yang buruk, semua pengalaman yang menyakitkan di masa lalu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana indah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara, ketika Yusuf dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, di mana dia punya kesempatan untuk membalas dendam, tetapi dia tidak melakukannya. Yusuf mengampuni dan menerima saudara-saudaranya yang pernah melakukan segala hal yang jahat dalam kehidupannya. Pengampunan itulah yang telah menyembuhkan dan memulihkan Yusuf dari luka batinnya. Bapak Ibu saudara, sesungguhnya ketika kita mempersilahkan
Roh Kudus itu mengalir dan bekerja di dalam hati kita, maka kita pun akan dimampukan untuk mengampuni siapapun orang yang pernah membuat batin kita terluka. Sedalam apapun, sesakit apapun, permaafan dan pemulihan itu dapat dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita ketika kita mempersilahkan Roh Kudus mengalir, bekerja di dalam hati kita. Mari kita buka hati bagi Roh Kudus untuk boleh tinggal di dalam hati setiap kita. Amin. Saat kau berfirman
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama menyatukan hati kita untuk menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur karena kami boleh tiba di hari yang ke-7 dari Pekan Pentakosta ini oleh karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dan oleh karena perkenanan Tuhan atas hidup kami. Kami mensyukuri berkat Tuhan yang kami terima melalui firman-Mu. Dari hari ke hari, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin dibaharui, dan kami boleh diubahkan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama telah kami dengar. Oleh karena itu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami hidupi dalam kehidupan kami boleh bersama-sama dilayakkan di hadapan Tuhan untuk hadir di dalam hari peringatan Pentakosta yang akan kami peringati hari Minggu yang akan datang dengan sebuah kesiapan hati menyongsong peringatan kedatangan Roh Kudus di tengah-tengah umat-Nya. Terlebih dari itu ya Tuhan, mampukan kami agar kami membuka mata hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus boleh membaharui setiap aspek kehidupan kami, baik itu pikiran, perkataan, maupun tingkah laku kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk membuka kehidupan kami, agar Roh Kudus boleh berdiam dan senantiasa membawa pembaharuan, kesegaran yang baru di dalam kehidupan beriman kami, bak air yang mengalir di tengah-tengah gurun yang gersang, memberikan suatu oase kehidupan yang boleh senantiasa menyegarkan jiwa kami, iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Engkau. Kami berdoa bagi peringatan Pentakosta yang akan kami selenggarakan hari Minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati agar setiap kami boleh merasakan sukacita, kegembiraan, dan pembaharuan hidup di tengah-tengah peringatan itu, ketika kami mengingat dan mengenang kedatangan Roh Kudus di tengah-tengah umat-Nya dan membawa perubahan, transformasi, pembaharuan dalam sikap berjemaat, dalam sikap hidup, sikap berkomunitas. Oleh karena itu, mampukan kami mengalami pembaharuan di dalam akal, budi, hati, dan pikiran kami, sekaligus pembaharuan dalam sikap bergereja dan berjemaat kami, sekaligus dalam kehidupan berkomunitas kami sebagai sebuah tubuh Kristus di GKI Pakuwon ini, sebagai sebuah masyarakat rakyat dan bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan mampukan kami semua untuk boleh memandang masa pandemi COVID-19 ini dengan cara pandang yang baru, ketika Roh Kudus telah memenuhi hati setiap
kami. Mampukan kami yang telah merasakan aliran kasih dari Allah melalui Roh Kudus-Mu untuk boleh mengalirkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Khususnya, mampukan kami untuk mengampuni, memaafkan orang-orang yang pernah melukai hati kami, bahkan batin kami yang paling dalam. Sehingga kasih dari Tuhan Yesus Kristuslah yang akan membalut dan memulihkan kami, untuk kami beroleh sebuah kehidupan yang baru, sebuah jembatan yang terbangun bagi masa depan kami yang penuh dengan harapan, hidup penuh dengan sukacita dan kasih, karena kami telah mengampuni dan memaafkan orang-orang yang pernah berlaku salah atas kehidupan kami. Ya Bapa, sejatinya ketika kami mempersilahkan Roh Kudus mengalir dan bekerja di dalam hati kami, hidup kami, maka kami akan dimampukan untuk mengampuni siapapun orang yang pernah membuat batin kami terluka. Karena itu mampukanlah kami untuk melepas pengampunan dan melepas kasih yang tulus dan sejati yang telah kami terima dari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita sudah tiba di penghujung ibadah Pekan Pentakosta kita yang ke-7. Kita akan menyanyikan pujian terakhir kita, Roh Kudus Kau hadir di sini, sebanyak 2 kali.
kita selesai sampai di sini. Sampai bertemu di ibadah Pekan Pentakosta di 2021. See you.